Sebuah dokumentasi tentang Endang Pramujisari aparatur sipil negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang memasuki purna tugas terhitung mulai 1 Februari 2026. Mungkin acara nih jenengan Mbak. Kula niku mboten Sing makan-makan. sing ngacarane TU. Oh, tapi untuk jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Maksudnya ulang tahun sapa? Sinten sing ngelempar? Ayo sing makan-makan itu. Oh, berarti acarane Mbak Endang itu tadi. Sinten sing ngajak? Mboten kan Mbak Retna niku ta? Nah, Mbak Retna kan makan-makan. tapi kula kan jane wane ajeng gawe. Ternyata TU niku damel. Ini ngadep Pak Kabid. Oke. Ya udah nek kula kan nek kaya ajeng gawe kalih ngurmati kan Nggih. dereng gawe to pancen. Nah, terus tekan gone kok Pak Kabid mati kok sudah kok mau malam pun dijeruk. Kalih oh ya sudah ya no, saya nggak urung ya wes terus mau ketemu burung toh enjek minggu depan insyaallah kalau kalih burung tak dolan mriki. Terus iki kalih Kali burung. enjek nggih mboten sida niki. Karena mriki pun enten acara. Kula rencanane kepengin kula kalih kesenian ngundang adik kula kan guru kesenian. Nggih. Mungkin dolanan kula kula aku kok tak ngomong Pak Amit sesuk dan ana video ke depan kalau kula nek adik kula soalnya iki gak entuk LPDP kesenian. Oh, alhamdulillah. Nggih. Lagi gak sibuk. Luar biasa oleh LPDP ini tidak sembarang orang Mbak. Tapi adik kula ora iso manajemen kan itu harus pentas harus niki. Nggih, memang LPDP itu angel Mbak. Nggih, LPDP. LPDP angel. Anak kula men nggih ra golek LPDP. Nggih. Golek Kementerian Kementerian nggih. Dulu itu di samping LPDP itu ada yang dari Australia itu juga angel itu Mbak. Nggih. Angel. LPDP keuangan memang besar nih anak kula nggih Kementerian Pendidikan juga dulu dapat uang istilahnya uang ATK ditukokne laptop niko terus uang harian Nggih. terus SPP jelas ditanggung Tinggal, jadi nggih. 44 juta itu 2 semester Nggih. tapi LPDP memang harus terus meneh Nggih. tapi bersaingnya Angel. LPDP saingnya kali niku angel anak kula nek Bappenas kalah kali PNS. nggih. Nita barang ku iso. Penelitian LPDP itu yang gawe anu ini padahal jane nggih wong iki pokoknya nyontek-nyontek lho niku asline. Angel tapi ya dekne nek pinter golek anu sumbere. Nek kula Nek LPDP niku dasar basic sing angel niku basic. Nek pengembangan itu kita bisa dengan teknologi tapi nek basicnya ra iso dihapusi Mbak. LPDP itu memang Ora iso. betul-betul pionir, Nggih. pionir. LPDP itu tak rasa direkayasa ra iso. Dia ibaratnya itu basicnya orang itu yang menentukan berhasil. Adik kula guru freelance. Nggih. Adik kula guru freelance, guru ngeles Nggih. wae. Napa besane Jokowi murid-e ning sak sekolah dadi besane Jokowi pun mboten les. Urian les. Nggih. Kadang wanita UGM itu. Nek LPDP di Australia kali Jepang itu angel. Wis oleh Jepang itu aja langsung nganunya dari penyandang danane Jepang sendiri yang Nggih. Niku anu ponakan kula sing kembar biasa nang Jepang. Dadi sing bayari mboten negara mriki ning Jepang. Itu langsung ya. PNS. Nggih, langsung sing penyandang danane langsung. PNS 100% mungkin.
Ya, niku men kok gawe karya tulis ilmiah niku lho. Paling gawe. Nah niku angel Ya, niku. Karena untuk karya ilmiah itu hanya beberapa nganu Mbak, istilahnya yang bisa dikategorikan valid. Oh, nanti berkerut-kerut. nanti kalau wis resik nanti Pak Tino. Hari kacang hijau. Aku nggak puasa. Mual-mual. Anget-anget. Monggo-monggo oh nganu kacang hijau. Kacang Pak. Empun mboten saya. Lah niku mau jam 7 to. Angkat ya. Ini jemur. Dari iso nggih kon ngono masjid bareng. Pak makan niku nek es cepat-cepat ngeten. Lah. Paru-paru niku muncul nek ngeten iki. Kemudian pernah mas pandu kelihatannya ngelakuin kemudian mbak ini pesen dada lama-lama foto juga
foto nggak apa-apa. Mau kami ramah, yang gawe. Oh, kerennya ketangis saya sampai sarapan. Kemudian pernah mas panggil berapa terus kemudian banyak pesan data lama-lama foto juga aku kasih kasih mas mama di foto nggak apa-apa, mau kami ramah, yang gawe. Oh, kerennya ketangis saya sampai sarapan. Jeron Sakit nama badan Mbak? Sakit nama badan? Boten lagi, boten memang niki maksudnya Pak. Ngeten kita. Wis tuwa, ra iso mengira. Tuwa beda. Apa berjaya men. Pengira-ngirane wis ora pas. Meleset. Cuman sakku ya. Jadi pakai Mas Rio. Ono lho. Set. Nanti pasang lagi. Iki sini. Ya, jangan lupa. Ya, apa men?
Kemudian pernah mas pandu kelihatannya ngelakuin terus kemudian mbaknya pesen dada lama-lama orang foto juga orang udah pandu ada spesies itu kamu aku tuh tadi kasih mas mama juga kamu ada dada foto lagi ya di foto nggak apa-apa, mau kami ramah, yang baru. Oh, kerennya ketangis saya besar apa?
parah. Oh, oke. Sebelahnya niki. Nggih, pun. Eh, Nah, selesai ini komputernya. Kejar tak buka. Aku kan baru baru sahur ini bulan Ramadan ini. Dia tunggu biasanya kan aku sahur yang kerja juga balik. Ini dia lah aku uang tangi, terus sepi dana kayak ngerokok kalah. Ternyata saya jenang. Iki jam piro jare dana? Kok jenengan gasih Bu? Ya kok kasih piye wis jam itu dereng iki jam iso. Aku soalnya turun meneh to. Ada kayak rokok kalau bulan puasa kayak rokok. Meneh sama meneh. Mari.
Sarek kapan, Mbak? Bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit. Nganu, sakit napa niki? Maksudnya Mboten anu niku Kan- sakit. kan tetap Mungkin tensi kemungkinan tinggi. tensi tinggi. Tapi wingi-wingi nggih mboten krungu nek. Ah, nggih. Kemungkinan besar Kan seperti ganteng debkes dereng dangu. oh sing nganu niku niku Kan ren. Riteng anu. Armada Estate niku ta? Nggih. Nggih. Apa Kami kan ringen anu. ringin anu? Dalemnya asli ringen anu yo pisah to. Nggih. Pisah yo. Oleh sing asal PDAM niku nggih. Nggih. Terus tengah Armada Estate yo sak debkes. Oh. Nanti saya tak matur. Tinggal tanda tangan. Itu nek udah jadi tak anterin ya Pak. Jadi ya. Itu sampelnya. Enggak, Bu, ini pas Bu. Atas nggih, Mbak. Nanti juga ada dijemput. Oh iya, hati-hati ya. Kasih ya. Atas nggih, Mbak.
nggih TOD yang sami. Rai saling ngelampah. Dono sing dampingi Mas. Kancane dampingi sikile wong anu Rai. Bener Bu, Mbak Lisa, nek itu dana. Iki nih, bener Bu. Ayo dan. Karya Bali mau begini. Kesana kan begini ya. Ajeng di aspal. Bawa urut tak dana. Mbak didampingi Mbak. Kok nek ana kursi anu kan dampingi. Tadi. Siapa sing tadi? Mbak Anita kali Nisa. Oh ya, oke. Yang solid Bapak Ibu sekalian, pekerjaan yang berat kita bagi bersama-sama, jangan sampai nanti ada personil yang satu betul-betul beban. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian semuanya bisa selama niat untuk menjalankan tugas, karena konsekuensi kita bekerja di dinas tenaga kerja dan bekerja pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa itu tidak mungkin, pasti bisa. Sehingga monggo kita persiapkan, kita adalah teamwork yang baik, kemudian untuk mencapai visi misi dinas tenaga kerja khususnya, kita bisa saling mengisi menjadi bagian dari teamwork dinas tenaga kerja Kota Magelang yang terbaik. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya ucapkan selamat tahun baru, selamat bekerja di tahun 2026, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas kita di dinas tenaga kerja. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Tino, sudah saya catat semua, nanti akan kita atur lagi untuk masalah kendaraan dan kendaraan operasional, nanti biar adil juga. Itu mungkin tidak perlu bahasanya saya ulas satu persatu ya, intinya nanti kita koordinasikan untuk lebih baik lagi. Nah ini kemudian rekan-rekan, ini nanti hari ini kita rencana untuk merapatkan khusus dengan bidang peta ya Pak Tino, masalah persiapan pelatihan di tahun 2026. Kemudian nanti untuk yang bidang HI nanti Pak Cuk, besok kita minggu depan kita rapatkan lagi yang vokasi itu Pak Cuk, karena ada kalau menurut saya sedikit permasalahan nanti daripada kedepannya terjadi masalah yang besar, kita formulasikan baru lagi. Mungkin Pak Cuk kemarin sudah diinfo Mbak Nur ya, saya kemarin karena ada Mbak Nugi. Kalau saya intinya lebih baik kita hati-hati, rame dengar pramoponing aman kabeh nemburi. Nah itu mungkin nanti kalau ada apa teman-teman silakan, tidak usah sungkan-sungkan, koordinasi konsultasi ke saya langsung. Kalau ada sesuatu yang menurut teman-teman meragukan atau tidak yakin, tidak jelas aturan hukumnya, jangan sampai itu dilaksanakan nanti karena akan berimbas ke permasalahan hukum. Ini nanti tentunya akan lebih merepotkan dan berbahaya. Nah ini harapan saya seperti itu. Terkait untuk capaian kinerja triwulan 4 nanti Pak Raffi, Derek yang kita kemarin tinggal finishing sudah selesai ya. Nanti minggu depan kita rapatkan sebelum ngedes dengan Pemkot, nanti kita rapatkan sendiri. Nah untuk teman-teman nanti biar hari ini bisa melanjutkan kegiatan yang lain ya, kalau sudah tidak ada masukan. Oh Bu Dian, monggo silakan Mbak Dian. Izin menyampaikan ya terkait penjaga malam ini. Terima kasih. Izin menyampaikan terkait penjaga malam Bu. Kemarin rekan kami itu rasa-rasa kalau misalnya salah satu penjaga malam ditarik di TU, otomatis kan nanti penjaga malam sendiri. Mereka bertugas setiap hari, gitu Bu. Jadi mereka bertugas dari jam 3:30 sampai dengan jam 8. Otomatis itu adalah 16 jam setiap hari Bu. Kemudian tidak ada pergantian, maksudnya tidak ada liburnya, itu terus menerus. Jadi itu kemarin rekan kami ada yang curhat seperti itu Bu. Untuk jam kerjanya menjadi
16 jam dari setengah 4 sampai jam 8 tiap hari tanpa ada hari libur. Mohon petunjuk Bu. Terima kasih Mbak Dian. Memang ini baru bahasanya penataan ya, nanti kita evaluasi juga. Kemarin saya pun di PMPTSP itu 2 kantor, yaitu MPP 1 sama DPM, itu kan depan belakang. Itu malah penjaga malamnya hanya satu orang, dan dia juga sama tadi masuk setengah 4 jam 4 ya, kalau kita jam kantor kan jam 4. Dia nanti tukeran shift dengan OB, karena OB-nya pun juga cuma satu. Jadi di sana itu sangat minimalis. Saya sampai ya di kantor kok ngeri tuh ini. Kalau di sini masih mending, ada beberapa yang bahasanya bisa untuk menggantikan atau cadangan. Kalau sana itu sama sekali nggak ada. Bahkan penjaga malam satu kurang personil untuk menghandle AB ya. Tentunya saya mohon dibantu untuk tim, baik itu di sekretariat maupun ya seperti ini. Karena di tahun 2026 nanti ada sekitar pelatihan, persiapan pelatihan juga banyak. Nanti kita akan mengundang sekitar data kami 1090 tambah 194 yang nanti perlu kita undang. Kita persiapan pelaksanaan pelatihan sehingga kami membutuhkan tenaga atau tim work untuk bisa menjalankan kegiatan yang dibebankan ke Dinas Tenaga Kerja ini. Kemudian yang selanjutnya akan terkait dengan kesepakatan cuti. Nah, ini baru tahu ini, saya 2 hari sebelumnya minimal itu harus disampaikan. Ini kita kesepakatan bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin mungkin belum ada kesepakatan, nanti tentunya cuti saya juga akan menyepakati ini. Ketika mau cuti tentunya atasan langsung yaitu para dinas atau Pak Sekretaris nanti kami sampaikan 2 hari sebelumnya, dan juga ini berlaku bagi teman-teman semuanya. Kemudian terkait dengan gratifikasi tadi disampaikan, kalau di Beta kami sampaikan gratifikasi itu selama saya 1 tahun di Dinas Tenaga Kerja yang datang ke kami itu sebenarnya kurang susah mencari pekerjaan. Biasanya malah dia mencari pekerjaan itu meminta sesuatu. Ini kalau ke kami selama 1 tahun ini mencari kerja, kemudian perusahaan ini tidak ada yang seperti itu. Dan saya percaya dengan teman-teman yang melakukan pelayanan di depan seperti itu. Dan toh terjadi nanti ketika ada seperti itu, yaitu adalah tanggung jawab dari masing-masing personil. Karena ini arah dari wali kota dan kualitasnya sudah seperti itu, ya bahwa nanti konsekuensi ketika ada seperti itu, itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing. Itu. Kemudian terkait dengan pemakanan aset, kalau selama ini memang pemakanan aset ini, kalau saya melihat kemarin 1 tahun saya di sini yang menggunakan aset itu kendaraan dinas itu adalah jabatan penyetaraan atau kasubag ya. Kasubag kalau di kami kepala seksi yang disetarakan, ini eselon 4. Nah, kedepannya tentunya ketika di kami penyetaraannya sekarang sudah tidak ada, kemarin diundang penyetaraannya, nanti kendaraan pasti akan dikembalikan ke sekretariat penyetaraan, kepala seksi sudah ada. Sehingga nanti kami mohon izin Bapak Ibu, ketika kami nanti kegiatan kami banyak, setidaknya kami juga diberikan pergerakan operasional untuk kegiatan teman-teman, mungkin Mas Rio atau Mas, kalau di kami nanti Mbak Nisa, ketika nanti kegiatan kami pelatihan di luar, di Bupika, di BLK atau di kelurahan nanti membutuhkan transport, kemudian kami ada 1 unit mobil dinas, nanti kalau bisa nanti ada 1 kendaraan dinas sehingga bisa digunakan untuk operasional, memantau pelaksanaan pelatihan atau. Oke, monggo Mbak.
Wingi wis kasih tau. Oke, monggo-monggo, Mbak. Wingi wis kasih tau. Mas. Oh, nggih, pripun, Mbak? Ngatur-ngatur ini. Nggih. Ini kerja macam nek sing ukuran Excel nek Pak Ibu Excel nggih nek Nggih. kemepet. Nggih. Cuma sing Excel niku wonten Nggih. sing iki ceteng iki milih sampel. Kula manut jenengan. Mboten manut jenengan wong kula iki syaratnya alhamdulillah diberi. Seneng kancing nek ceteng langsung pengen tidak sambat mungkin. Nggih niki mboten napa. Nggih. Nggih matur suwun sanget. Mbak. Nggih. Wah, mboten usah rata-rata. Nggih. Waktunya berlalu dengan cepat ya. Jujur. Besok itu cepetnya tenanan. Besok itu cepet tenan jujur guys. Februari guys. 16 hari kerja lho. Lah nggih. Nek njenengan met kula ajeng ndek cuti. Oh, ajeng. Iki Mas kula sing Bogor, anak putu pun sak mitung mriki wingi duwite. Kok sak enak. Oh iya. Wah, rapopo Mbak, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi nganu tuh Mbak, apa? Dinikmati, disyukuri. Memang sudah hukum Allah itu, kalau sunatullah ya berjalan. Dewi kepinginnya tetap duwe penghasilan berlebih, tapi hukum alam itu Nggak bisa waktunya istirahat ya istirahat itu nyatane kalau rong dino KO mboten saged lihat sakit nggak masuk angin Pak. Sakitnya sapa Nduk? Oh ditinggal anu lah terus hari itu Ya sudah kembalikan masuk ke tas, terus sampai muat desain. dibeli oh ya nggak apa-apa tak kira Wah istimewa Mbak, tulisannya istimewa. Oh oh tanah abang ini Mbak. Oke, ini. Nggih, matur suwun sangat, Pak. Semoga nantinya Mbak Endang sekeluarga dengan
purna tugas bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jenengan ini telaten, Mbak. Telaten. ngarepan kuwi.
Apa sing tekan ikin mana? Itu ya mana? Sing diperiksa sama ya bisa. Napa, Mbak? Mboten. Wis mboten. Mesti secara Mboten. Anu niki mboten. Wis mboten. pun mboten. Pun Sing mboten. tahun ini enggak. Mboten. Sing tahun-tahun yang lalu sak tahun iki mboten. Sudah lepas dari tanggung jawab. Nggih. Niki kan gen kula juga tak serahke to. Nggih. Niki pun sebulan. Nggih. Tinggal 3 hari, 2 hari lagi, Mbak. Mungkin pun sebulan. Oh, sudah sebulan. Oh. Tapi sakjane namanya pusek kula. Nggih. Nggih. Nanti pesawat tadi efisiensi katanya butuh Cocok nek tanam-tanam ke darah gelem. Lah kuwi lak sesuke dadi masalah. Niki sing entuk undangan niki Salva. Nggih to. Nggih. Sing teko ajeng Pramesti, tur RT-ne beda. Nek RT-ne padha mungkin arep ngenteni. Nah, nggih, RT-ne betul. beda, RW-ne beda. Nek bocah nek kan. Nek urusan. Hah? Ya kan oke peraturan-peraturannya. Ya kan usia produktif 16 tahun. Semua 16. Berarti kalau SMA itu kelas berapa itu? Ya 16. Itu malah 15. 15. Ini menurut beda-beda tapi ini batas 50 ke sekolah di dasare yang lemah di situ. Iya. Saya kemarin makanya jawab ya kami tahu kami sampaikan untuk dievaluasi. Coba jenengan waca niki. Ngerti tak? Iya, Apa, Mbak? Sudah tak? Ya, Pak. lah kan Nggih. kemarin baca itu dengan satu waca. Mereka beda protes. Usia kerja juga sampai 60 ke atas. Makanya ini DP4KD akhirnya nggak link katanya. Sebelum ada ini SREM akhirnya nggak link karena penunggangan PAT itu DP4KD nggak link dan diisi oleh kelurahan. Akhirnya katanya sampai 56. Karena ini yang diprotes dinas kesehatan kalau dari Kemenkes itu 59. Saya angkat rambut saya sama rano snack, rano makan siang, rano uang transport, potong kabeh. Tidak sama itu, Mbak. Tidak sama. Ning atas ini. Enggak, itu loh aturannya di dalam internal dinas sini dinas beda, Mbak. Yang beda warga kota. Dinas pertanian tahun ini melu saiki melu meneh ya. Contohnya ini. Nggih.
Udanan tuh, Mbak. Nggih. Benjol terus minggu enten sing jatuh-jatuh. Nggih. Desember 2026 sarapan loh sampai kok sampai bersih kayak sarapan gadul ben godal gadul Eka, makasih ya. makasih ngomong Bu Endang Mas Eko. Oyo Jogja juga banyak PT-PT yang bisa memberangkatkan formal. Kemarin ini saya ke Jogja. Karena saya inginnya cari buku lain. Saya Di Haina nggak cocoknya kenapa? bukan karena itu, karena nyari Oh iya. kira-kira yang makanya yang paling jauh. Cisco. Berapa PT-PT kalau mau nyari ada alamatnya juga. Tinggal klik aja mau balas surat kemana. Jadi kalau yang kalau bantu dari itu
Oke, monggo Mbak. Wingi wis dikasih toh. Di pagi Magelang yang teduh dan bersahaja, langkah pengabdian terukir penuh makna. Tahun demi tahun kau berarti bagi negeri, mengabdi tulus tanpa henti. Di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang kau curahkan jiwa, melayani dengan hati sabar dan setia. Bukan sekadar tugas tapi panggilan jiwa untuk kota yang kita cinta. Tak terhitung waktu yang telah berlalu, semua jadi cerita indah tentangmu. Terima kasih Ibu Endang Pramujisari atas baktimu untuk negeri. Jejak langkahmu takkan terganti, menjadi teladan abadi. Kini masa purna tugas menyapa, namun baktimu tetap terasa. Namamu tertulis dalam cerita pengabdian penuh cahaya. Tawa, nasihat dan kerja nyata menguatkan kami setiap masa. Dalam suka duka kau tetap berdiri, menjadi inspirasi. Kota Magelang menjadi saksi setiap dedikasi yang kau beri. Tak hanya kerja tapi juga kasih yang kau tanamkan di sini. Terima kasih Ibu Endang Pramujisari atas baktimu untuk negeri. Jejak langkahmu takkan terganti, menjadi
kasih Bunda Pramujisari, kebanggaan ASN sejati. Pengabdianmu akan selalu kami hargai sepanjang masa di hati kami. Disnaker Kota Magelang tersenyum melepasmu dengan hormat dan rasa rindu. Terima kasih Bu Endang Pramujisari atas baktimu untuk negeri. Jejak langkahmu takkan terganti, Menjadi teladan abadi. Kini masa purna, tugas menyapa, namun baktimu tetap terasa. namamu tertulis dalam cerita pengabdian penuh cahaya. Tawa, nasihat dan kerja nyata menguatkan kami setiap masa. Dalam suka duka kau tetap berdiri, menjadi inspirasi. Kota Magelang. Mungkin foto bersama dulu kita bisa bertemu, dan mohon izin Bapak Kabid, Pak saya mohon izin untuk di sini ya, Pak Cuk, Mbak Nunggi dan Pak Punten. Ini kami pertama-tama matur nuwun sangat Pak. Ini surprise ya, saya itu tidak tahu kalau ada acara ini banyak, jadi malam kok bisa dengan siap itu. Matur suwun, kami diberi waktu dan kesempatan bisa bersilaturahmi yang jadi bukan lukisan lebar ini, karena kami masih tetap bersilaturahmi. Yang kedua juga matur sangat Super sibuk ya. pimpinan Bapak Ibu dari Kuliah Disnaker maupun dari teman-teman. Terima kasih Ibu Endang Pramujisari atas baktimu untuk negeri. Jejak langkahmu takkan terganti, menjadi teladan abadi. Kini masa purna, tugas menyapa, namun baktimu tetap terasa. Namamu tertulis dalam cerita. Soft Skill Pelatihan Tata Boga APBN tahun 2024 Tahap 1 Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Lingkungan ya itu memang sangat berpengaruh. Ada yang punya sharing pengalaman tentang Pak Aso ataupun faktor tadi yang berpengaruh, faktor lingkungan? Mana itu? Kita ingat nggak ya itu? Jadi kemarin ya, sudah disinggung juga yang konteks diri tadi ya, ada faktor yang berpengaruh, faktor keluarga, kemudian faktor lingkungan, pas diri sudah ya. Kemudian lagi yang kita
kita bahas tadi selanjutnya apa? Jadi untuk akhir untuk menjadi sukses 115 dibanding dengan yang 105 untuk kesuksesannya lebih sukses kan? Ya, tapi ya. Seperti Mbak Ani tadi mengatakan aku saya 100 satu kali saja tesnya. Itu emang waktu itu kita di mau ikut lomba gitu ya, waktu itu kita gitu orang rata-rata kayak gini, mampu kan dia? Bisa lagi gitu ya, pernah jadi makanya saya di sini saya pertanyakan, mampukah orang di bawah rata-rata untuk menjadi sukses? Bisakah? Mungkinkah? Makanya saya jawaban itu belum tentu. Oke, faktor pertanyaan. Kalau itu tadi takdir rata-rata ya akhir ya Bu. Untuk akhir rata-rata ya iya. Saya seperti itu. Karena kalau di bawah rata-rata tadi untuk kemampuannya terbatas juga. Iya. Ada yang banyak bisanya cuma gitu aja. Ada yang bilang rawat diri tapi dibantu oleh orang lain. Ada yang kita lihat belum bisa jalan sampai umur 3 tahun, misalnya 2 tahun. Tapi waktu itu yang banyak katanya ya. Kalau anak normal itu rata-rata bisa jalan kaki berapa? 11 bulan sampai 13, 14 sampai 13 ya, 15 ya, kemampuan ya, kemampuan motorik itu juga dipengaruhi oleh berdasar juga. Kira-kira umur 3 bulan jadi udah bisa ngecek. Sedang merah gitu ya. Sudah kebanyakan petani di dalam kandungan Bu. Kayak dulu menanggung tengok tadi ya, dasar saya kira yang dimaksud dengan kecerdasan emosi tadi apa? Kemampuan mengendalikan emosi, apalagi kecerdasan emosi. Tapi sudah kami tayangkan ya, mau menikmati kesalahan dan kesalahan, mau menikmati
ingatannya masih banyak. Saya ingatannya dari ini. Ya, Mbak Najwa bisa baca Mbak Najwa menurut pengertian kecerdasan emosi. Menurut kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan dan secara efektif menetapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi dan pengaruh yang manusia. Ya. Ini berbagai pendapat ya bahwa kecerdasan emosi tadi ada yang mengatakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, ada yang mengatakan kemampuan mengendalikan emosi. Dari berbagai pendapat para ahli kita simpulkan bahwa bisa dibaca enggak? Bisa. Dari berbagai pendapat ahli. Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kekuatan dalam diri manusia untuk mengelola emosinya sehingga dapat menghasilkan perilaku yang positif dan membawa kenyamanan bagi dirinya. Ya, maksudnya kecerdasan emosi adalah suatu kekuatan dalam diri manusia untuk mengelola emosinya sehingga dapat menghasilkan perilaku yang positif dan membawa kenyamanan. Kita mampu mengendalikan emosi ini, mengelola ya, mengelola itu bisa mengendalikan, kemudian bisa menghasilkan perilaku yang positif. Perilaku yang positif contohnya apa ya? Perilaku yang positif. Kemarin sudah dibahas ya. Perilaku yang positif. Ini sendiri, terus ya mampu bekerja sama. Apalagi memiliki keyakinan lalu meneh kemarin sudah menilai diri sendiri ya, menilai orang lain juga sudah ya. Saling kita memang harus tiap hari, tiap detik, tiap saat harus belajar dan belajar ya. Kita catatan lagi, kita buka contekannya di HP misalnya, catatannya apa ya? Mampu mengelola emosinya sehingga dapat merasakan perilaku. Kalau kita bisa mengelola emosinya, sudah tampak ya menghasilkannya itu perilaku. Tapi kalau diri punya marah-marah, kecerdasan emosinya tes emosinya dikelola dengan sampai di sini ada masukan? Sharing ya. Ya kita lihat trik-trik kecerdasan emosi. Kalau itu bisa dinilai nggak? Ini kalau dengan questionnaire, misalnya ada pertanyaan, apakah Anda mampu, misalnya apakah Anda marah ketika iman, misalnya itu harus jujur ya, bisa untuk karakter untuk penilaian. Pengukuran itu ada kelemahannya. Kalau kuesioner hal-hal yang kurang dipahami, maka sama Pak jawab itu ya, dasar emosi menurut
ahli. Ini juga beberapa ya, beberapa berpendapat. Beberapa berpendapat bahwa kecerdasan emosi itu di tanda ataupun ciri-cirinya di antaranya bisa mengenal emosinya diri sendiri, bisa mengelola, bisa memotivasi, bisa mengenali emosi orang lain. Kalau kita memiliki kecerdasan emosi yang baik, kita juga mengenal emosinya orang lain. Sampai di sini ada masukan? Ini sekalian lagi. Faktor-faktor pada kecerdasan emosi. Mbak Amanda, apa saja faktor-faktor pada kecerdasan emosi? Jadi menunjukkan faktor-faktor kecerdasan emosional menurut satu faktor kesadaran diri, dua faktor pengaturan diri, 3 faktor untuk motivasi, 4 faktor empati, 5 faktor di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi ya. Faktor kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan diri. Faktor kesadaran diri. Kemudian faktor pengaturan diri, bisa mengatur dirinya sendiri. Faktor memotivasi, itu yang semangat juga ya. Yang keempat, faktor empati. Empati itu apa? Empati itu merasakan orang lain, itu nggak bahasa kok ya. Faktor keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik. Kita berhubungan dengan faktor sosial atau lingkungan orang lain atau lingkungan sosial. Jadi kecerdasan emosi itu ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi. Emosi, terutama tadi yang nomor 1 apa faktornya? Kesadaran diri. Kira-kira kalau orang sudah marah, itu bilang, aku nggak sadar, benar atau enggak? Kira-kira betul apa enggak yang disampaikan, yang disampaikan? Aku masuk, saya tadi marah, saya tadi nggak sadar. Sadar mau bisa marah. Kondisinya normal, sadar nggak kondisinya? Kira-kira bicara seperti itu bicara membela diri atau bicara sejujurnya? Sering kita alami? Iya. Pernah kita alami? Kalau jujurnya mohon maaf, tapi saya misalnya emosi, marah, karena saya capek, daripada kita pulang ke dia, mau sadar pingsan.
Ada saja bahasanya ya. Setuju ya itu kesadarannya. Kesadarannya baik apa enggak? Kesadarannya normal atau enggak? Ini bagi orang yang rata-rata ya, sehat ya jiwanya. Tapi kalau dia jujur bilang, maaf kalau dia nggak jujur bilangnya itu malah santai, itu nggak sehat jiwanya. Sampai di sini ada masukan, ada masukan, lo, ya, oke kita es bikin ya, ya begini. Sedikit lagi depan di samping tidak kemarin itu loh geser-geser ya es breaking kita kelihatan diri mulai ke sana ada ke sana ya ada ungkapan menunjukkan ke sana ini cucu temannya balik kanan mulai balik lagi temannya diketuk-ketuk saya salah balik lagi diketuk-ketuk yang salah semangat sehat jangan yang gitu ya bilang semangat dengan sehat ya semangat sehat yes kita lihat gambarnya. Ini apa? Kunci sukses. Kira-kira kunci menuju kesuksesan apa saja yang terpengaruh tadi sudah ini kita lihat ya, lihat di depan kerjasama apalagi kerjasama ini dapat guna kerjasama. Mbak lihat gambarnya ya. Saya diri mau menuju ke sukses saja. Komunikasi yang baik dengan teman, kerjasama, inisiatif. Ada inisiatifnya, keteguhan, kreatif. Semangat juga ya, semangat pasti bisa. Semangat pasti bisa. Masalah nanti kerjanya tertunda, masalahnya kamu punya semangat. Sampai di sini ada masukan. Orang yang ingin bergembira harus mengurai kelelahan akibat bekerja. Pokoknya dari aku ya, orang yang harus bergembira harus mengurai kelelahan. Orang bergembira itu prosesnya harus menakna, juga.
Dari sini ada masukan, ada yang berbagi. Kemarin ya sudah kami sampaikan tokoh-tokoh yang sukses ternyata tidak 10 yang contohnya siapa kemarin apa ini usia berapa? Ternyata nanti ternyata kemudian siapa ini? Saya cuma itu membuat pistol dan mobil ya. Beberapa jari tangannya putus. Dalam percobaannya yang dilakukan pistolnya ditolak keluar mobil kemudian. Kalau yang kita lihat hanya sekarang ini ya, setelah kita baca ataupun kita lihat historinya, nanti tentunya kami berkomunikasi terkenalnya merek Honda ya. Ini apa siapa itu? Saya baca enggak. Oh ya, enggak apa-apa. Kita baca. Itu berdagang pakaian dan payung. Dan membantu orang tuanya di bengkelas. Tahun 1973 memodifikasikan pick up menjadi minibus dari bengkel di depan rumah sampai akhirnya mendirikan karoseri di Magelang. Tahun 2003 berkembang sampai ke Bekasi. Pernah memberhentikan 2.000 karyawan pada zaman krisis moneter tahun 1998. 30 tahun berjalan bisnis berkembang seperti sekarang dilihat bukan cuma penyedia komponen mobil berbagai merek, tapi di bidang jasa keuangan, riset dan armada Volkswagen. Ternyata ada yang bisa memahami riwayatnya Bapak mungkin tapi dengan saya sejak kecil berdagang pakaian dan payung membantu orang tuanya juga kelas. Jadi kesuksesannya itu tidak langsung diterima begitu aja. Dari nol dia berdiri dari membantu orang tua sampai terjadinya dia mengalami krisis moneter, jatuh bangunnya perusahaan, dialami dia tidak jadi sukses sampai sekarang bisa membuka cabang di mana-mana, tidak di bidang karoseri, bidang riset keuangan dan penjualan rumah makan dan lain-lain. Kok tangan
itu keterampilannya, keterampilan motorik ya. Kalau hanya soft skill saja tanpa hard skill bisa nggak? Nggak bisa. Jadi keduanya harus seimbang. Baiknya kalau hard skill saja tanpa soft skill yang baik, ya tapi seperti tadi juga ya, akhirnya tinggi, bisa menciptakan berkarya, bisa lebih banyak, satu soft skill tadi ya sudah disebutkan oleh Mbak Ari, kurang kreatif, kurang tekun, tidak mau bekerja sama, kurang bisa mengendalikan emosi. Sampai di sini saya masukkan. Berarti Mbak yang dari komunikasi kemarin, Mbak. Ya. Ada dua ini alumni komunikasi. Saya tidak komunikasi dengan jadi. Bisa jadi paling tua yang lewat terus dulu. Ini dari ada yang etika. Tidak dong. Tapi asing ngobrol. Sebelum kita lanjut ke motivasi ya, sebelumnya saya akan bertanya Mbak Lestari, kemarin ada Mbak Lestari, Mbak Ari, Mbak Amanda, Mbak Najwa, Mbak Ari, tadi saya sebenarnya bertanya sedikit Mbak Nisa, motivasinya apa bisa mengikuti pelatihan kata juga? Masak roti. Sendiri yang tertunda maksudnya. Jadi dulu pengen sekolah bukan tapi nggak boleh. Dulu SMA negeri, kita mau masuk SMK tatap muka gitu, itu kan nggak boleh. Mbak dulu kan pengen jadi apa kue sekolah SMK, kalau dulu kan gitu. Terus kuliah juga nggak boleh masuk. Juga ingin bisa memperkenalkan ilmu juga belajar. Nah ini sebenarnya ya Bu, saya tidak hormat tetapi nggak sukses. Jadi ingin saya bangun terus. Jatuhnya saya bisa bangun tapi nanti jatuh. Tapi saya pantang menyerah Bu, sampai selagi saya masih mampu berusaha dan masih mampu belajar, insya Allah saya lakukan. Jadi semangat Mbak. Dan dengan diri lagi, setelahnya nanti akan menambah ilmu pengetahuan, juga keterampilannya, soft skill-nya. Dan tambahnya saya masih mau belajar dan belajar. Oke. Untuk Mbak Najwa, Mbak Najwa tadi ingin mewujudkan ini saat untuk Mbak Lisa ya, jadi karena menciptakan sukses yang tertunda. Inginnya sekolah hotel, tapi kok baru ini ya.
alhamdulillah bersyukur kita bisa menikmati ataupun melaksanakan sesuai keinginan ya. Itu motivasinya. Kemudian dari mana motivasinya itu? Dari sini atau dari teman? Maksudnya kan menyarankan yang motivasi yang dari mana Mbak motivasinya? Dari apa itu? Dari diri sendiri. Yang kedua saya dari ada ikut jadahan di kelurahan Wates itu loh. Ada informasi ya. Terus disarankan Ya, kalau bisa nanti bisa bikin usaha apa? Snack. Nanti kan pas ada acara-acara di kelurahan atau gimana kan bisa daripada ambil di luar bisa ambil di dalam. Motivasi dari diri sendiri Bu, pengen berusaha. Sama motivasi dari diri sendiri, terus dapat dukungan dari warga. Kalau saya juga sama, motivasi dari saya pribadi terlebih dahulu karena saya pengen mengembangkan bisnis yang sedang saya jalankan saat ini. jadi sebenarnya sama ya, motivasinya berasal dari diri sendiri dan dari lingkungan juga. Jadi semangat juga oleh teman atau lingkungan itu luar biasa. Jadi faktor utamanya dari diri sendiri. Jadi motivasi masing-masing juga ada yang ingin meraih mimpi, ingin sukses karena kemarin sempat gagal dengan adanya pelatihan semoga nanti mendapat penambah ilmu, keterampilan juga untuk keterampilan soft skill-nya ya, terus lebih baik maju ya, bisa insya Allah bisa mendukung kesuksesan kita semua. Kita lanjut lagi. Motivasi. Motivasi tadi macam-macamnya bisa dari luar dan dari dalam. Jadi yang dari luar contohnya dari keluarga, dari teman, tetangga. Kita lihat ya yang di depan motivasi berprestasi itu ada tanda-tandanya. Ya, yang satu motivasi berprestasi keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan diri, yang punya ambisi yang kuat, dengan cara yang baik atau lebih baik. Kalau kita punya motivasi yang tinggi dan punya keinginan meningkatkan kecakapan pribadi, keterampilan, kecakapan, dan juga punya ambisi yang kuat, sukses, keinginan yang maju.
dan yang ketiga itu berbuat dengan cara lebih baik, lebih unggul ya. Tapi kalau kita punya keinginan yang biasa-biasa, kita harus biasa. Kita ingin punya prestasi yang lebih bagus. Dan kemudian kalau yang memiliki keinginan yang kuat, itu tanda-tandanya ya itu ya keinginan yang kuat untuk prestasi. Yang pertama tadi apa? Punya ambisi yang ketiga buat lebih bagus atau lebih unggul dari orang lain, lebih berprestasi. Yang keempat, usaha untuk menghadapi ataupun mengatasi tantangan ataupun menghadapi kesulitan, ya mampu. Jadi punya usaha untuk menghadapi rintangan, berani bersaing, ya. Yang kelima, minat terhadap situasi kompetitif, situasi persaingan, mampu menghadapi persaingan. Untuk menghadapi ataupun mengatasi tantangan atau kesulitan, ya, mampu menghadapi kesulitan. Yang kelima, minat terhadap situasi kompetitif, situasi perlombaan, persaingan, ya, mampu. Nah ini bukan lomba masak, mencapai prestasi kerja dengan ukuran standar keunggulannya, standarnya standar keunggulan, ya, mampu lebih tinggi dari mencapai prestasi kerja dengan suatu ukuran keunggulan, jadi punya keunggulan. Mbak Ani besarnya, saya Mbak Ani besar, motivasi juga. Resikonya orang kecil gitu, berani. Resikonya resiko yang standar, ya. Jadi resikonya sangat kecil, tapi berani, ya. Risiko yang normal, ya. Normal. Risiko, ya. Sebuah dokumentasi tentang Endang Pramujisari aparatur sipil negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang memasuki purna tugas terhitung mulai 1 Februari 2026.